Ya Mu'ad, inna Allah tabaraka wa ta'ala khalaqa sab'ata amlakin qabla an yakhluqas samawati wal ardh. Wahai Mu'ad, kata Rasulullah, bahwa Allah telah menciptakan 7 malaikat sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Faja'ala likulli sama'in minas sab'i malakan bawaban 'alaiha. Kata Rasulullah, kemudian Allah membagi 7 malaikat tadi, dibagi setiap satu malaikat bertugas untuk menjaga pintu setiap langitnya Allah. Dibagi pintu, malaikatnya kan pintu nih. Ini kulit gawe antaranya malaikat karo 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 napa jenengane kali langite dhisik gawe malaikate tukang jogore ora wong. Jadi ini nggih contoh awake dhewe. Awake dhewe perlu ketika mau membuat sesuatu kita perlu mempersiapkan apa kader awake dhewe. Nah orang repot, soal marahin apa? Soal saat menggawe langit itu segawe malaikat segitu. Contoh tugasnya mereka dipersiapkan untuk menjaga pintu langit tadi. Orang gawe langit segitu bingung boleh satpamnya boten. Tapi itu sudah mempersiapkan. Sehingga kadang-kadang kita itu lupa tentang itu cita-cita isyara-isyara yang ada dalam hadisnya Rasulullah. Ayo dia gawe rumah sakit, dokter, orang gawe sekolahan, ternyata kita juga tidak memiliki orang yang mampu memimpin sekolah tadi. Kayak bingung ya ketika dipegang orang lain. Nah, itu artinya kita dilatih. Allah itu tidak seperti itu. Allah justru menciptakan kader atau apa ini, menciptakan kader sebelum apa yang dikehendaki oleh Allah itu dipraktekkan. Sadurunge jaga langit, sadurunge langit digawe Gusti Allah sebagai malaikat itu yang dipersiapkan untuk menjaga ciptaannya nanti, itu langit itu dibagi pintu. Saya dibagi pintu fatas adul hafadatu bi amal abdi min hini yusbihu ila hini yusila nurun kal syamsi hatta idza sa'idat bi ila sama'i dunya zakatu wa kathratu fayaqul malak al-muwakkal bihadil hafadh idribu bihadil amal wajha sahibihi ana sahibul ghibah amarani rabbi alla ada'a amalaman irtaban nas yujabizuni ilahi. Yang pertama ini cinta hati. Ketika telah dibagi oleh Allah setiap langit dijaga oleh salah satu di antara 7 malaikat tadi, itu bertugas untuk screening istilahnya. Malaikat yang bertugas untuk melaporkan amalannya makhluk di muka bumi ini. Dia akan naik. Ketika naik dia akan melewati setiap satu di antara malaikat 7 yang dibagi oleh Allah tadi. Nah, ini ada cerita pertama nombor malaikat hafadhah membawa amalnya hamba, dia sampai amalnya tadi dipandang sangat luar biasa, sehingga di alam di bawah langit itu amal tersebut memiliki cahaya, bercahaya gemerlap. Ini berarti amalnya apik. Wah, ini amalnya apik saiki. Ambune ya wangi. Bahkan malaikat hafadhah sendiri juga memuji dalam amal-amal luar biasa betul. Tapi ketika dia sampai di pintu langit yang pertama, dia dicegat sama malaikat yang bertugas untuk screening tadi. Kalau saya amal itu yang ngomong orang ini amal ini tidak bisa melewati saya. Amal coba dikembalikan kepada pemiliknya, karena saya ditugaskan oleh Allah tidak diperkenankan amal baik orang-orang yang suka menggunjing orang lain melewati saya. Wong iki wong kesenengane ngrasani wong. Ya namane apik, seneng ngrasani wong. Ngrasani wong kok ora tobat mesti ngono iki. Ngrasani ora tobat.
maka jangan pernah dia melewati saya. Saya ditugaskan untuk menghalang-halangi amal yang amal dari orang-orang yang suka memuji orang lain. Itu amal apik. Sing wis kon dunya itu ketika naik memiliki nur, memiliki cahaya, sampai dipuji oleh malaikat yang membawa amal itu semua muji betul, wangi, ambune wangi. Tapi ternyata itu apik nonggon alam dunya, apik tinggal ruang di antara langit dan bumi, tetap tidak baik ketika melewati pintu pertama langit. Jadi kalau nanti repot enggak ada gitu. Kadang-kadang orang tujuannya wapi, melewati langit pertama terus tembus, terus gagal ke langit yang pertama. Bon, tuma ta'til hafadatu bi'amal sholih min a'mal abdi. Lahul fatuzakkihi wa tukatsiruhu hatta tablugha bihi ila samai tsaniyah. Kemudian ada lagi malaikat yang membawa amal soleh dari muka bumi, dari amalnya hamba-hamba Allah, juga memiliki nur, itu dipuji dan dianggap sebagai amal yang banyak. Dia lolos karena tidak suka menggunjing, lolos dari pintu pertama langit. Tapi ketika dia mau masuk ke pintu kedua langit, penjaganya itu langsung negat, dan ternyata ditolak. Kata malaikat yang menjaga di langit di pintu langit kedua tadi, dia bilang, kifu buat ibu bihadal amal wajah saybihi innahu arada bi amalihi ardud dunia. Berhenti, kamu jangan pernah melewati saya. Kembalikan amalnya kepada pemiliknya. Kau lolos sokor langit pertama dan langit kedua itu ternyata belum sangat lolos ya Bapak Ibu. Kembalikan. Karena apa? Karena saya diperintahkan oleh Allah untuk menghadang amal siapapun yang ketika beramal akhirat dia menghendaki urusan-urusan dunia. Dia dalam rangka untuk mencari dunia. Man aroda, aroda dunia. Dia menghendaki harta dunia dalam amalnya. Jadi orang berarti nak kaya harta dunia yang dijanjikan oleh Allah itu kita tidak masalah semata, itu maksudnya kelas kaya wong yang sempurna pernah bilang itu kalau mengatur suatu hal atau militer aurat yang disampaikan oleh Rasulullah di kamu gampang rezeki itu termasuk rezeki kan urusan dunia juga ya. Tapi itu janji soal syariat atau ini wow, berarti kita tetap dianggap ikhlas, tidak aroda dunia. Artinya ketika kita beramal kemudian mengharapkan duniawi itu duniawi yang di sisi selain Allah, dia mengharapkan pujian orang lain, dia mengharapkan bayaran daripada orang lain. Itu yang namanya aroda dunia. Dengan amal akhirat tidak boleh semacam itu. Tidak boleh melewati saya, kata malaikat. Ana malakul fakhri amar Rabbi al-ata'a amalahu jamizuni lawi annahu kana yaftahiru ala nas fi majalisihim. Saya beritahu bahwa orang ini itu ternyata orang yang suka bangga diri. Dia merasa hebat ketika dia berada di komunitasnya. Sombong. Iku nganggak aja ngliwati aku. Iku sehingga wong sing nganggak iku mesti ora tau ngrasani wong iso nembus pintu langit yang pertama, dia tidak bisa menembus pintu langit yang kedua. Kebalikan lagi. Beliau berat kata dia, wah aku semua kayak abot gitu. Semua nak tahu dalam ini hadis ini kemudian sahabat wajar ketika beliau mau menceritakan hadis ini tidak dikawal dengan nangis barang diri. Kalau so amal orang sing iso tekan yang ada piye gitu nih. Tapi mungkin akan dimudahkan oleh Allah bagi orang yang memang dikehendaki baik oleh Allah. Kan waqala wa tas'adul hafadhu bi amal abdi yabtaitu nuran min sadaqatin wa salat wa siyamin ajabal hafadhata
Kemudian malaikat hafadz juga membawa amal yang lain dari hamba yang lain, yaitu betul-betul berbinar-binar sinarnya semakin banyak semakin banyak. Ada sodako, ada sholat, ada puasa, dipikul sama malaikat hafadz. Bahkan malaikat hafadz sendiri terheran-heran, mosok manusia sholat harus menyanyi, saknyanyi. Oh hebat betul orang ini. Akhirnya fayujawizu nabihi ila samit salifah. Dia dapat melewati langit pertama, melewati langit kedua, masuk ke pintu langit yang ketiga. Ternyata disuruh diadang oleh malaikat yang menjaga langit ketiga. Fayaqulul malakul wakal biha kifu wadribu bihadal amal wajal sohibi. Ini kembalikan kepada pemilik amalnya sana. Saya itu ana malakul kibri amaroni robbi ala ada'a amalahu jamizuni ila wiri annahu kana yatakabbaru ala nasfi majalisihi. Saya itu malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menyortir amal-amal yang ada unsur takaburnya. Itu jangan boleh melewati saya. Nah, saya tahu orang itu meskipun tampaknya bagus, tapi dia sebenarnya memiliki perasaan meremehkan orang lain ketika di majelisnya. Tidak hanya sekedar bangga diri tidak, tapi lebih parah bangga terhadap dirinya sekaligus meremehkan orang lain. Selain itu jangan sampai melewati saya karena diperintahkan oleh Allah untuk menjaga amal-amal yang ada unsur takabur tadi. Melewati saya tidak boleh. Ayat dilanjutkan waqala wa tas'alul hafadatu bi'amal abdi wa huwa kama yazhul kawkab ad-durri walau tabiyyun min tasbihin wa sholatin wa siyamin wa hajjin wa umratin hatta yujawizu bihi ila samil rabi'ah. Terus kemudian ada malaikat hafadz yang membawa amal yang lebih baik lagi daripada ketika amal yang depan tadi. Amal itu juga sangat bersinar-sinar sampai seperti digambarkan seperti sinarnya bintang yang paling terang. Kalau kau kabit duri, bahkan amal tersebut memiliki suara berdengung dari bacaan tasbih, sholat, bacaan dalam sholat itu sampai berdengung. Seperti orang ketika baca tasbih berdengung semacam itu, itu woroman ya. Ya poso, ya haji, ya umroh. Tapi ternyata itu sampai melewati langit yang ketiga, tapi tidak bisa menembus ke langit yang keempat. Ternyata di langit yang keempat tadi ada seorang malaikat yang menjaga. Dia bilang, ana shahibul ujbi. Saya malaikat yang disuruh untuk memperhatikan amal-amal yang ada kandungan ujubnya, jangan sampai melewati saya. Dan orang ini, orang kalau amal dia merasa hebat, adhal ujwafi, maka tidak boleh melewati saya. Aku rasa ujub orang iso nembus ting langit yang keempat. Wadas adul hafadatu bi'amal abdi hatta yujawizu bi asamil khamisah. Kemudian ada seorang hamba, seorang hamba yang beramal banyak, amalnya diangkat oleh malaikat hafadh. Dia mendapat melewati 4 pintu langit. Yang pertama 2, 3, 4. Ketika sampai pada pintu langit yang kelima, itu seperti amal yang seperti nganten kan arus amal itu koyo nganten sendiri wong akeh malaikat itu sing kuat dipacai luar biasa betul saking api. Tapi ketika dia sampai ke pintu yang kelima tadi, ada sang malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menjaga agar ada beberapa amal yang tidak boleh melewatinya. Malaikat tadi bilang, kifu, hentikan, berhenti kalian buat ibu bihadal amal wajal sahibihi. Kembalikan amal orang ini kepada pemiliknya. Wahmiluhu ala atiki, dan pikulkan amal tersebut pada pundaknya. Wes ojo digonang suarane nang Gusti Allah ora dipikul kene karo sedulur. Sebab napa? Ana malakul hasab.
Saya ada malaikat yang ditugaskan untuk menjaga amal yang ada kandungan hasud. Amal dari orang-orang yang suka hasud tidak boleh melewati saya. Nah orang ini karena yahsudu man yata'alam wa ya'mal misli amali. Orang ini ketika ada orang belajar yang sama dengan apa yang dia pelajari, atau orang melakukan amal sesuai dengan apa yang seperti apa yang dia lakukan, dia orang itu hasud, pengen ngamalnya kediri wong. Terus sebagai aku beda orang ngajari, aku ngamalnya surat kediri wong. Nah itu kalau ketika ada orang yang ngamal kalau sama dengan amalnya dia tidak suka. Tidak suka ketika katakanlah orang mengajar, ada orang mengajar itu dia tidak suka ketika ada orang lain mengajar. Lalu aku sengaja sudah tinggi, aku cuma masuk daerah sudah tinggi bisa oleh. Lalu itu namanya hasud semacam ini. Lalu ini ternyata tidak bisa melewati pintu yang kelima. Terus berat nih, kalau sudah moral merasa berlebu, akhirnya pun ada satu amal lagi yang lebih bagus daripada amal orang tadi. Kemudian dilanjutkan lagi watas anul hafadatu bi'amal abdi lahu daun kalau syamsi. Kemudian ada amal lagi, amal yang memiliki sinar seperti sinarnya matahari, saking apinya. Min sholatin, sholatnya, zakatin dan zakatnya, wa hajjin dan hajinya, wa umrah dan umrohnya, wa jihadin juga melakukan jihad perjuangan, wa siyamin juga melakukan puasa. Fayujabizuna bila sampai sadisa, itu sampai melewati 5 langit yang pertama. Tapi ketika sampai pada langit yang ke-6, fayaqulahul malakul muwakkalu biha, malaikat yang bertugas menjaga pintu langit yang ke-6 bilang sama malaikat hafal tadi, kifu wadribu bihadzal amal watasayyibi, berarti kalian kembalikan amal yang kau bawa ini pada pemiliknya. Puasanya kembalikan kepada orang tadi, sholatnya kembalikan kepada orang tadi, jihadnya kembalikan kepada orang tadi. Kenapa? Kata malaikat tadi, innahu kana la yarhamu insan qattu min ibadillahi asabahu bala'un aw maradun. Orang ini meskipun amalnya bagus, tapi dia tidak memiliki rasa belas kasihan kepada orang yang tertimpa musibah. Orang dirsolas niku dadeke ngamal niku terhenti mandek di pintu langit yang ke-6, tidak bisa nembus. Baik itu balaknya orang tidak punya belas kasihan bagi terhadap orang yang mendapatkan musibah agama ataupun musibah dunia. Kalau musibah dunia supaya wong iku banjir dengan metesek mamane iki. Zaman saat itu dirasa prihatin, awake dirasa prihatin. Di antara sekian banyak yang mendapatkan musibah tadi ada saudara-saudara kita yang seiman juga. Atau bahkan kita tidak merasa perlu mengasihi terhadap orang-orang yang terjebak di dalam dunia kemaksiatan. Wong Islam kejebur kelakoni maksiat adil lan disoroso kelas. Nyukurangi niku berarti kita termasuk dianggap malayarham. Kita tidak punya perasaan belas kasihan. Ono wae kejumprung nek ormasan dijarke wae iku gak berarti welas awake dhewe. Lha kok ada ngamal sak api kaya mau wae dhewe. Tapi kita menganggap orang-orang itu ahli maksiat itu diolotok, orang gelem disela, orang gelem nyelametake, orang gelem ngandani, orang gelem nuntun. Maka orang tadi dianggap orang yang tidak memiliki belas kasihan. Sehebat apapun amalnya tidak akan mampu menembus pintu langit yang ke-6. Itu untuk sakit. Lalu biasanya ngobrol masih modern itu kabal karena yusam mitubi.
Dia sering senang ketika orang lain mendapatkan musibah. Ada wong mungkin saingane podo-podo ngalime sing kejegur nang maksiat kecekel korupsi, kecekel dalam yang bebok ketangkap KPK, dimasukkan ke penjara, senang dia. Wah, saya bisa kurang saingane. Loh, ini orang senang terhadap musibah yang diterima oleh orang lain ternyata menghambat amal kita sampai kepada menembus langit 7 langit tapi benar langit. Artosipun ketika tidak mau menembus itu tadi berarti ketika orang bakal ketemu karo Gusti Allah ora dilapurake Gusti Allah. Maknane ora ketemu kali Gusti Allah. Kemudian bal ana malakur rahmah amar rabbi Allah ada amalahu jamil. Saya itu malaikat yang meneliti tentang rasa belas kasihan seseorang. Dan saya diperintahkan untuk menolak amalnya orang-orang yang tidak memiliki belas kasihan kepada orang lain. Yang terakhir, watas adul hafadatu yakfi amal abdi min shaumin wa sholatin wa nafaqatin wa jihadin wa waraqin. Pempengan itu berarti. Kemudian ada malaikat hafadul lagi yang bawa amal seorang hamba. Ya poso, ya sholat, ya nafkah terhadap keluarga atau mungkin orang fakir miskin, juga jihad, bahkan wirai begitu Tuhan. Ngati-hati saya barang harap punya warok dia. Laut dawiyun kadawin nahli. Saking hebatnya amal orang tadi sampai berdengung seperti dengungan sekelompok lebah. Saking hebatnya bersuara seperti lebah. Waqabadun kadu syamsi memiliki sinar seperti sinar matahari. Wa ma'u salatatu alafi malakin dan amal saking hebatnya sampai diiring oleh 3.000 malaikat. Segowol diiring malaikat 3.000 malaikat. Ngiring krono melu nyekuyo melu pamrih lho iku hebat. Malaikat itu nak orang amal sing apik kan seneng ya. Seneng aja dia ikut ngawal, pengen berjasa juga, pengen bantu juga, dia pengen memberikan support, memberikan apresiasi kepada pemilik amalnya tadi. Dikirim 3.000 malaikat apa itu dibarengi 3.000 malaikat. Ternyata fayujawizuna ila sam'i sabi'ah. Ketika mau melewati pada pintu langit yang ke-7, malaikat di situ bilang kifu wadribu biha bihadal amal wajah sahibi wadribu jawarihahu wafulu bihi ala qalbi. Kata malaikat penjaganya, ini kembalikan saja nih, kembalikan kepada pemilik amal ini, pukulkan kepada seluruh anggotanya, dan ini jangan sampai amal ini melewati saya. Kata malaikat ini tadi, ana sayyibud dzikri fa inni ahjubu an rabbi kulla amalin lam yurid bihi wajha rabbi. Saya adalah malaikat yang ditugaskan untuk mengawasi amal orang-orang yang suka menyebutkan amalnya kepada orang lain, meskipun tidak dalam orang karya, tapi tasmih istilahnya. Tasmih itu menviralkan amalnya. Kayak orang saya ini loh, jadi barang amal buat karena menjadi ngendi gawe status. Gue namanya niatnya bener saya, hati-hati niatnya saya menggunakan dengan banyak orang yang biasa diikuti oleh orang banyak, maka itu perlu ditampilkan agar tujuannya diikuti oleh orang banyak. Tapi ketika tidak perlu. Itu namanya tasmih. Tasmih itu jenengan ngamalai kadang-kadang bengi orang-orang wong paginya itu jenengan cerita ke wong liya. Alhamdulillah pun mau bengi aku diparingi sholat. Itu kan sepele gini. Tapi di hati kita merasa senang juga ketika ada pujian, oh hebat, ternyata ada maksud tersembunyi juga. Tujuannya kenapa identitas kesolehan kita diakui oleh orang sekitar.